Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sasmito dan juga teman-teman yang kami banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan pembagian massa pada zaman batu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurisma Putri Sianingrum, absen 27. Tahu nggak sih, pada zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. dan mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, Paleolitikum. Kali ini saya akan menjelaskan pengertiannya. Zaman Paleolitik atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan elongation pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu dan membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitik masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk disperndasi saat itu, atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomad, tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain yang masih subur dan begitu seterusnya. Untuk ciri bendanya yaitu alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih besar dan kasar. Yang kedua, pola hidup masyarakat manusianya masih pengembara atau nomaden. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Yang keempat, manusianya hidup dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Jenis bendanya yaitu hasil kebudayaan Paleolitik secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan antara lain kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih atau flakes. Dan kebudayaan Ngandong contohnya adalah kapak genggam dari tulang hewan yang dibentuk menjadi semacam belati, ujung tombak dengan giri-giri pada sisinya, dan alat serpih atau flakes. Untuk manusia pendukungnya yaitu Homo solensis dan Homo jacensis. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman Mesolitikum sendiri dikenal juga dengan zaman batu maja. Periode ini memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, zaman ini dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Salah satu dari zaman batu maja, ciri dari zaman batu maja ini adalah ditemukan oleh Ki Joko Tjingler yang di pesisir pantai timur Pulau Sumatera yang diteliti oleh Dr. P.V. van Steen Colenfels. Dari peninggalan zaman ini dapat diketahui tentang kepercayaan, kebiasaan sehari-hari, dan cara manusia purba bertahan hidup. Berikutnya ada ciri benda dari zaman Mesolitikum. Yang pertama, ditemukannya Jochen Modinger dan Abis Sosroch. Lalu masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti gua atau di tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Sudah mengenal seni melukis dan juga sudah mengenal kepercayaan. Jenis benda pada zaman ini yaitu kapak genggam atau pebble, lalu kapak pendek berbentuk setengah lingkar atau heykaur, lalu Jochen Modinger. Jochen Modinger berasal dari bahasa Denmark. Jochen berarti dapur dan Moding artinya sampah. Jochen Modinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Lalu jenis bendanya yang lain ada Abris Sosroch, batu pipisan, dan juga lukisan. Abris Sosroch adalah sisa-sisa kehidupan di dalam gua seperti lukisan atau alat, dan manusia pendukung pada zaman Mesolitikum ini adalah Papua melanozoid. Yang ketiga adalah Neolitikum atau zaman batu muda. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusia menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal
permanen seperti rumah sederhana dan juga membuat kerajinan. Sementara kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakat yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Selanjutnya, saya akan membahas ciri benda pada masa Neolitikum. Pertama, alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Ketiga, perubahan dari food gathering ke food producing. Keempat, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. Kelima, ditemukannya kebudayaan kapal lonjong dan kapal persegi. Dan yang terakhir, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Habis itu, saya menjelaskan tentang jenis benda pada masa zaman Neolitikum. Pertama, kapak persegi, kedua kapak lonjong, ketiga perhiasan, keempat pakaian, dan yang terakhir tembikar. Dan manusia pendukung pada zaman Neolitikum adalah Proto-Melayu dan Austronesia. 4. Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitikum sering juga disebut dengan zaman batu, di mana pada masa ini masyarakat menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Ciri benda. Yang pertama, masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Yang kedua, berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Yang keempat, masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Yang kelima, masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Jenis benda pada masa megalitikum. Yang pertama ada kubur batu, menhir, dolmen, sarkofagus, wakura, punden berundak, dan arca batu. Sejarah. Berdasarkan bentuk peninggalannya, budaya megalitikum dibagi menjadi dua. Yang pertama, megalit tua, yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum dan dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi, yaitu Proto-Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berudak-udak, dan arca-arca statis. Yang kedua, megalit muda, yang menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson, yaitu Deutro Melayu. Contoh bangunannya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Sedangkan berdasarkan masanya, tradisi megalitik dibagi menjadi dua, yaitu tradisi megalitikum yang berasal dari masa prasejarah dan umumnya berupa monumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, tradisi megalitikum yang masih berlanjut dan umumnya ditemukan di daerah Nias, Toraja, Sumba, Sabtu, Flores, dan Timur. Sekian presentasi dari kami, semoga isi dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.